Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Pagi. kepada Pastor Fernando, kepada Bapak Ibu yang terkasih. Salam sehat dan penuh semangat ya. Bersyukur hari ini kita dapat bertemu dalam acara sosialisasi APP 2022. Perkenalkan, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saya, Grace dari lingkungan Santa Veronica yang hari ini akan membantu membawakan acara. Baik, tema APP kita tahun 2002 ini adalah semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Ya. Tadi kita sudah absensi dan rename. Izinkan Bu Ana saya membacakan susunan acara. Yang saya maksudkan karena ada di rumah sakit supaya teman-teman tahu. Salah satu tata tertibnya Bapak Ibu mohon agar mikrofonnya di bisa tahu ICU Pak Widodo. Pak Widodo sekalian tolong di mute ya Pak. Ya, terima kasih Pak Widodo. Baik. Bentar ya Grace, bentar. Ya. Ini ada. Sambil menunggu susunan acara Bapak Ibu, tadi kita sudah rename salah satu tata tertibnya. Kemudian jika ada pertanyaan berkaitan dengan ini nanti bisa diketik chat karena waktu kita yang terbatas. Jadi bahannya pertanyaannya mohon tidak teknis tetapi yang berkaitan dengan bahan APP-nya saja. Izinkan saya membaca susunan acaranya. Nah, satu lagu pembukaan nanti akan kita dengarkan theme song Ardas KAJ 2022. Kemudian kedua doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Sinkletika. Ketiga sambutan Romo moderator kita yaitu Pastor Fernando. Keempat sosialisasi bahan APP bahan dari seksi PSE nanti akan dibawakan oleh Ibu Agustin. Kelima, sosialisasi bahan nanti akan dibawakan oleh Bu Ana sebagai Ketua Seksi Kerasulan Kitab Suci. Keenam, tanya jawab dan pengumuman. Ketujuh, penutup. Baik, sekarang maju ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan lagu pembuka yaitu theme song dari Ardas Keuskupan Agung Jakarta. Kita sebagai gereja persekutuan umatnya berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Kami diberkati, dipecah dan dibagi. Mewartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta.
untuk musuh, doakanlah kami. Baik, selanjutnya memasuki doa pembuka. Saya mohon Bu Maria membawakannya. Silakan Bu Maria. Ya, baik Mbak Kris, terima kasih. Mari Ibu Bapa yang terkasih dalam Kristus, kita hening sejenak dan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, dimuliakanlah namamu di surga. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, di mana kami para animator dan fasilitator lingkungan boleh bertemu secara virtual dengan tim dari seksi KKS dan PSE untuk mengikuti acara sosialisasi dan pembekalan bahan aksi puasa pembangunan dan aksi nyata Paskah tahun 2022. Bapa, curahkan rahmat Roh Kudus buat kami semua yang hadir, baik sebagai peserta, animator, fasilitator, maupun sebagai pembawa materi, agar kami semua bisa menyampaikan dan menerima pembekalan ini dengan baik, dan boleh men-sharingkan pada umat di lingkungan dengan maksimal. Doa ini kami haturkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Matius Penginjil, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Maria. Selanjutnya, kata sambutan dari Romo moderator kita, Pastor Fernando. Kepada Pastor Fernando, kami persilakan. Improvisasi saja ya. Yaitu banyak kesan melihat sekian banyak orang, kita sudah sampai 90 kehadiran sekarang. Yang betul memberi waktu dan semangat kepada kegiatan kita bersama. Berarti di sini sudah terdapat orang yang mengasihi, yang peduli, dan sudah bersaksi bahwa mau maju bersama. Kita memang sudah menghadapi kesempatan baru untuk bertobat. Satu kali lagi Paskah, satu kali lagi bersemangat membaharui diri sehingga pantas merayakan Paskah Tuhan, atau menghadiahkan Paskah kepada sekian banyak orang yang tinggal dalam kesulitan hidup dan tidak tahu mengarahkan hati kemana. Itu artinya kita mau menghadapi aksi puasa pembangunan. Artinya puasa terjadi dalam kehidupan kita sambil mempedulikan dan mengikut serta dalam pembangunan. Semuanya terjadi tahun ini dalam semangat memperhatikan khusus martabat manusia, dalam semangat sinode yang berarti bahwa kita mau saling mendengarkan, saling memberikan pesan dan semangat atau informasi sebagai gereja kita maju bersama, sinode maju bersama mengasihi, maju bersama peduli, dan kepedulian kita adalah mengenai macam-macam topik seperti akan dilaksanakan nanti, yaitu mungkin pendidikan, mungkin bagian kesehatan, mungkin bagian perlindungan sosial, atau usaha mikro, usaha informal. Pada masa kini kita ternyata tidak disuruh isolasi mandiri untuk tidak peduli dengan yang lain. Tapi kita harus semakin peduli dengan yang isolasi, dengan yang hilang pekerjaan, dengan orang yang mungkin kesulitan untuk pendidikan, karena macam-macam. Semoga niat kita membawa kita untuk bertobat secara nyata. Setiap hari
atau setiap bulan, setiap minggu dalam masa Prapaskah ini kita punya sesuatu persembahan yang pantas dari kehidupan kita bagi Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Kenapa kita tidak saling mengasihi untuk mengasihi Tuhan? Semoga kita bisa mempelajari dan memajukan aksi puasa kita bersama di lingkungan kita masing-masing. Selamat berjuang. Terima kasih, Pastor. Wah, semangatnya tertular kepada Bapak Ibu yang juga semangat dari partisipan yang sudah banyak masuk, sudah 96. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin menyalurkan semangat Bapak Ibu ke lingkungan masing-masing. Nah, kita sambut Ibu Agustin yang akan memaparkan bahan sosialisasi APP tahun 2022 ini. Kepada Ibu Agustin sebagai Ketua Seksi PSE, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Bu Kristi. Yang kami kasih Romo Fernando, yang kami kasih Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Bapak Ibu Animator, Fasilitator Lingkungan, yang dikasih Tuhan, izinkan kami untuk memaparkan pengantar dari APP 2022 ini. Tidak terasa masa Prapaskah sudah hampir tiba. Rabu Abu penanda dimulainya masa Prapaskah. Tahun 2022 ini jatuh pada tanggal 2 Maret 2022. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Dan pertobatan dilakukan dengan mati raga, juga solidaritas kepada sesama. Romo, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, izinkan kami untuk memaparkan pengantar dari APP ANP 2022 ini. Yang temanya adalah semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Lanjut. Adapun subtema APP tahun 2022 ini adalah subtema pertama, peran gereja dalam bidang pendidikan. Dan subtema kedua, peran gereja dalam bidang kesehatan. Yang subtema ketiga, peran gereja dalam bidang perlindungan sosial. Dan subtema keempat adalah peran gereja dalam bidang usaha informal. Lanjut, mungkin ada tulisan yang salah. Latar belakangnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa latar belakang dari APP 2022 ini adalah Ardas 2022. Di mana tahun ini temanya adalah menghormati martabat manusia. Kenapa mesti harus menghormati martabat manusia? Karena manusia itu secitra dengan Allah. Manusia itu bermartabat dan tidak dieksploitasi. Manusia bukanlah sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ia adalah tujuan pada dirinya sendiri. Dan hidup tiap manusia mesti selalu dihormati, dirawat, dan dilindungi. Kemudian realitas pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini ya, sudah hampir 2 tahun, kondisi pandemi COVID-19 terakhir mengguncang perekonomian masyarakat Indonesia. Banyak pihak terkena dampak dan membutuhkan bantuan untuk bisa menyambung hidup. Pemerintah tidak bisa bergerak sendirian dalam menyelesaikan problem ekonomi saat ini. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah 4 bidang mendasar untuk kemajuan negara. Kenapa dikatakan di sini kemajuan negara? Informasi dari Komisi PSE KAJ bahwa sebelum Keuskupan Agung Jakarta merancang Ardas juga APP 2022 ini, Keuskupan Agung Jakarta berkonsultasi komunikasi dengan pihak pemerintah. Dan ternyata pemerintah mempunyai 4 bidang mendasar untuk kemajuan negara, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga perlindungan sosial, dan yang keempat adalah usaha informal. Artinya bahwa gereja ingin berjalan seiring, berjalan bersama pemerintah untuk kemajuan bangsa, negara, juga tentunya gereja. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu bisa dilihat di sini antara perbedaan APP 2021 dengan APP 2022. Bahwa
sebelum tahun 2022 ini, APP selalu yang pertama biasanya keluarga. Kemudian yang kedua biasanya agak besar sedikit yaitu masyarakat. Kemudian ketiga alam, keempat biasanya dunia digital. Namun di APP 2022 ini berbeda. Itu tadi karena gereja ingin beriringan, berjalan bersama untuk memajukan bangsa, negara, juga tentunya gereja. Pertemuan pertama adalah pendidikan, kedua kesehatan, ketiga perlindungan sosial, dan yang keempat adalah usaha mikro. Lanjut. Kemudian APP 2022 ini juga Bapak Ibu beberapa waktu lalu juga ada sosialisasi dari paroki. Paus Fransiskus memanggil kita untuk bersinode atau berjalan bersama. Berjalan bersama siapa? Berjalan bersama pemerintah, berjalan bersama warga paroki, berjalan bersama juga masyarakat pada umumnya. Kemudian APP 2002 ini bukan hanya mempermenungan, tapi merupakan langkah konkret melihat kondisi hidup manusia atau martabat manusia. Tindak nyata untuk 4 hal mendasar dari topik tadi. Jadi artinya kalau Bapak Ibu nanti melihat akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Ajeng dan Mas Anton di pertemuan pertama, kedua, tiga, dan keempat. Itu intinya adalah ciri khasnya APP tahun ini adalah PSE banget. Dan puji Tuhan di PSE Paroki Bintaro Gereja Santo Matius Penginjil semua sudah dilaksanakan dengan baik. Nanti boleh Bapak Ibu mendengarkan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk paparan berikut kan akan disajikan oleh Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng. Baik Ibu Agustin, terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu, kebetulan untuk saat ini nanti saya akan menyampaikan 2 bidang yang akan saya sampaikan, yaitu peran gereja dalam bidang pendidikan, juga peran gereja dalam bidang kesehatan. Untuk yang pertama, peran gereja dalam bidang pendidikan, berdasarkan angka partisipasi kasar saat ini, anak-anak yang bersekolah di SMA atau SMK sederajat itu ada 76,87%, sehingga masih ada kurang lebih 23% anak yang belum mendapat kesempatan mengenyam pendidikan sampai dengan jenjang SMA. Sementara untuk yang lulusan SMA yang masih menganggur, ada 27-30%. Dan juga sebanyak 171,998 murid dan 12,649 guru yang belum mempunyai smartphone, dan juga masih adanya keterbatasan akses internet, terutama untuk yang berada di wilayah luar Jawa. Ada beberapa kisah bermakna yang berhubungan dengan bidang pendidikan ini, dan kita mungkin sudah tahu juga dari beberapa sumber media yang ada. Salah satunya tentang ada anak SD yang menjadi kuli bangunan demi untuk membeli sebuah handphone di daerah Grobogan. Ada juga beberapa guru dan mahasiswa yang terjerat pinjol untuk pembiayaan sekolah, kuliahnya. Dan ini semua terjadi karena efek pandemi yang mengakibatkan kesulitan di faktor ekonomi. Kemudian, apa sih peran Gereja Santo Matius Penginjil dalam bidang pendidikan ini? Paroki Bintaro mempunyai program bantuan yang sangat fokus dalam bidang pendidikan, khususnya untuk anak-anak dari keluarga KMTD, yaitu berupa program bantuan ASAK. Program di paroki kita ada 4 program bantuan ASAK. Yang pertama adalah ASAK Ayu Sekolah. Saat ini kita membiayai 99 anak ASAK Ayu Sekolah dari tingkat SD sampai SMA dan SMA sederajat. Kemudian juga ada ASAK Seminari. Saat ini ada 3 anak yang belajar di Seminari Mertoyudan dan juga ada 1 anak di Seminari Stella Maris Bogor. Kemudian yang ketiga adalah ASAK Bhinneka. Khusus ASAK Bhinneka ini adalah kita membiayai anak-anak non-Katolik yang berada di ring 1 gereja. Dan ini merupakan satu-satunya program bantuan yang dimiliki oleh Paroki Bintaro, sehingga menjadi inspirasi untuk paroki-paroki lainnya di KAJ. Dan ASAK Bhinneka ini Bapak Ibu sudah ada di paroki kita selama 22 tahun, sudah cukup lama. Kemudian yang keempat adalah ASAK Ayo Kuliah.
Asak Ayo Kuliah ini saat ini sudah berhasil meluluskan 6 sarjana S1 dari jurusan IT, PGSD, informatika, jurnalis, dan lain-lain. Saat ini juga ada 15 anak Asak Ayo Kuliah dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri, salah satunya ada di UI. Dan untuk tahun ajaran 2022-2003 akan memberikan beasiswa untuk anak Asak terbaik sebanyak 6 anak. Pengurus ASAK juga berusaha untuk tidak hanya membiayai 6 anak saja, namun juga berusaha mencarikan beasiswa full scholarship. Misalnya kemarin kita coba carikan di kerjasama dengan BINUS, kerjasama dengan Bank BCA, juga kerjasama dengan Sampurna. Juga kita melalui jalur dikti, bidik misi, itu juga full scholarship. Dan bagaimana dengan anak-anak lulusan SMA, SMK sederajat lainnya yang tidak dapat kuliah namun ingin bekerja? Nah, kemarin Januari 2022, Komisi PSE KAJ meresmikan subsidi baru, yaitu subsidi Ayo Kerja. Subsidi ini pada dasarnya bertugas menjembatani antara pencari kerja dan pemberi kerja, baik yang berada di wilayah paroki setempat maupun di luar paroki. Karena subsidi ini bekerja bersama dengan 67 paroki se-KAJ dan platform Ayo Kerja. Saat ini SPSE juga sudah menyiapkan tim Ayo Kerja, juga sudah membuat draft buku panduannya dan sedang diajukan ke DPH atau paroki. Semoga segera mendapat persetujuan sehingga kami bisa langsung bekerja untuk membantu anak-anak yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Dan inilah Bapak Ibu, salah satu bentuk perlindungan sosial gereja untuk warganya dalam hal pendidikan dan lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan martabat keluarga, khususnya untuk keluarga KMTD. Untuk ANP atau Aksi Nyata Paskah apa sih yang berhubungan dengan pendidikan? Mungkin Bapak Ibu bisa membuat satu gerakan koin peduli dalam masa prapaskah ini, atau bisa juga dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan bersama, misalnya 3 bulan atau 6 bulan, bisa untuk membantu anak-anak non-Katolik di lingkungan kita, misalnya membantu dalam pembelian pulsa untuk mereka belajar online, pembelian buku, seragam, atau sepatu yang nanti akan kita sampaikan yang akan diberikan untuk anak-anak di sekitar lingkungan Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu contoh untuk aksi nyata Paskahnya. Lanjut, Sis. Kemudian peran gereja dalam bidang kesehatan. Pentingnya pola hidup sehat menuju Indonesia sehat. Contoh dari pemerintah DKI mengenai percepatan vaksin, di mana saat ini kita sering mendengar anjuran untuk mereka yang telah memenuhi syarat untuk melakukan vaksin booster maupun vaksin yang 1 dan 2-nya. Juga mengenai permasalahan gizi khususnya untuk balita. Kemudian kisah bermakna yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Ada kutipan dari Paus Fransiskus yang mengatakan bahwa gereja itu harus seperti rumah sakit di medan perang, yang artinya kita tidak boleh memilih siapa yang kita layani, semua harus kita layani dengan penuh kasih dan penuh sukacita. Dan peristiwa COVID-19 ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menjadi masalah kemanusiaan. Rasa kemanusiaan kita tergerak untuk menolong para pribadi yang membutuhkan sapaan Tuhan melalui pelayanan kesehatan. Contohnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau selama ini Pusat Pastoral Samadhi itu dijadikan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Dan apa peran gereja dalam Gereja Santo Matius dalam bidang kesehatan ini? 1, misalnya mengedukasi pola hidup sehat seperti cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Bahkan untuk mereka yang akan mengikuti misa offline pun ini menjadi salah satu syarat yang harus dilakukan. Yang kedua, klinik paroki. Walaupun saat ini belum dibuka kembali, namun para nakesnya yang selama ini melayani di klinik, mereka tergabung dalam tim PPC, yaitu Pusat Penanggulangan COVID Paroki Bintaro, di mana mereka selalu melakukan pendampingan bagi keluarga yang sedang isoman. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2020 sampai 2021, gereja juga memberikan bantuan sembako, bantuan vitamin, masker, dan lain-lain
untuk keluarga KLMTD dan keluarga yang terdampak pandemi COVID kurang lebih untuk 350 kepala keluarga. Pada awal tahun 2020, gereja membentuk tim aksi bantuan atau TAB yang memberikan juga bantuan sembako, vitamin, masker, dan lain-lain untuk keluarga KLMTD di ring 1, yaitu dalam 1 RW kita memberikan untuk 5 RT, memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian pada tahun 2020 juga melalui TAB, gereja memberikan bantuan masker, memberikan bantuan face shield, APD, dan lain-lain kepada Puskesmas Pondok Betung, kepada Rumah Sakit Aminah, ke Rumah Sakit Sunyoto, ke RSUD Pesanggerahan, ke Panti Asuhan Anak Abimata, kemudian juga ke pemulung korban kebakaran di Kelurahan Jurangmangu Timur. Ada juga selama pandemi ini gereja memberikan bantuan isoman kepada keluarga KLMTD sebesar 500.000 per kakak dan juga bantuan obat atau vitamin yang tidak ditanggung pemerintah sebesar 300.000 per kakak dengan mengajukannya ke tim PPC melalui SPSE. Kemudian untuk penyandang KLMTD, penyandang disabilitas, PSE juga menyiapkan kursi roda dan alat bantu jalan dan lain-lainnya. Kemudian pertanyaan refleksi mengenai bidang pendidikan. 1. Siapakah di antara kita yang mengalami situasi beratnya biaya berobat dikala kita sakit dan membutuhkan dokter? Yang kedua, ketika saya atau keluarga terpapar COVID, di mana sulitnya mencari rumah sakit dan beratnya biaya berobat, dan pendampingan kesehatan menjadi kebutuhan utama. Sejauh mana saya mengalami peran gereja dalam mendampingi saya atau keluarga. Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk dapat bahu-membahu meningkatkan bentuk pelayanan kesehatan di lingkungan gereja dan untuk mereka yang paling membutuhkan, terlebih di masa pandemi ini. Kemudian aksi nyata apa yang berkaitan dengan kesehatan? Bisa juga Bapak Ibu menyapa lansia yang berada di lingkungannya yang sedang sakit melalui media online secara berkala. Kemudian mendata lansia atau difabel di lingkungan atau wilayah untuk dapat mengantar jemput ke gereja yang mau melakukan misa offline, membawakan komuni, ataupun juga membantu dalam proses pendaftaran bela rasa. Kemudian mendata juga keluarga KLMTD yang belum mempunyai kartu anggota BPJS untuk dilaporkan ke RT, RW, kelurahan untuk mendapatkan KIS atau PBI. Ini PBI ini sama dengan BPJS tapi yang non-iuran. Itu dari pemaparan untuk yang bidang kesehatan, pendidikan dan kesehatan. Untuk selanjutnya, silakan Mas Anton untuk bidang yang ketiga dan keempat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Selamat pagi Romo dan Bapak Ibu semua. Saya akan mulai memaparkan tentang peran gereja dalam bidang perlindungan sosial. Yang pertama adalah akses ke sistem jaringan sosial nasional. Kemudian yang kedua, masih terdapat masyarakat, khususnya mereka yang berada di ekonomi menengah ke bawah, yang belum memiliki BPJS atau ketenagakerjaan dan kesehatan. Lalu yang ketiga ada pentingnya memiliki data keluarga prasejahtera yang akurat. Perlindungan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara yang belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan dasarnya, khususnya di bidang pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Gereja Katolik mengajak umatnya untuk menyadari kewajibannya dalam memajukan keadilan sosial ekonomi, terutama bagi yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan disabilitas KLMTD. Dengan demikian, negara dan Gereja Katolik mempunyai kewajiban yang sejalan dalam memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang miskin dan rentan.
Berikut ada beberapa kisah bermakna. Yang pertama, pernah viral, itu ada satu keluarga di Depok, yaitu keluarga Ilma, hanya bisa membuat tepung goreng untuk santapan sehari-hari. Itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan bagi anak-anaknya. Lalu yang kedua, Kota Jakarta dan sekitarnya masih dijamuri rumah yang tak layak huni. Jelas ini pemandangan yang sangat kontras di kehidupan metropolitan. Lalu yang ketiga, ini banyak terdapat di sekitar kita manusia silver yang semakin menjamur di masa pandemi. Manusia silver semakin mudah ditemukan di jalanan. Kakak beradik Arya dan Asmi memutuskan menjadi manusia silver setelah sebelumnya kehilangan pekerjaan sebagai teknisi pada suatu rombongan pasar malam keliling karena pandemi. Jadi jelas pasar malam itu kemudian terimbas. Kemudian manusia silver lainnya, Alvan, juga mengaku pekerjaannya sebagai sopir angkot menjadi sepi saat pandemi. Sebelum pandemi, ia bisa meraup 100.000 sampai 150.000 per hari. Tapi saat pandemi, ia hanya bisa mendapat sebanyak 30.000 per hari. Bahkan untuk membeli susu anak-anak saja tidak cukup. Demikian ujar si Alvan yang dilansir oleh Tempo. Menyusutnya ekonomi telah menyulitkan jutaan orang di sektor informal. Menjadi manusia silver adalah salah satu cara yang digunakan orang untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cara ini dipandang cukup mudah, meski penuh risiko dikejar Satpol PP hingga risiko kesehatan akibat cat yang mereka gunakan. Peran Gereja Santo Matius Penginjil. Yang pertama, bantuan karitatif pangan berupa sembako. Itu biasanya sudah dilakukan saat ini, distribusinya lewat ketua lingkungan dan mungkin koordinator wilayah. Kemudian bantuan karitatif perumahan. Ini satu wujud untuk bedah rumah, tetapi tetap mengacu pada kemandirian dari yang bersangkutan dan juga partisipasi dari warga lingkungan maupun warga wilayah. Yang ketiga, santunan kematian Santo Yusuf dari paroki. Dan yang keempat adalah gerakan Bela Rasa berkat Santo Yusuf PKSJ dan lain-lain yang semuanya sudah selama ini dijalankan oleh PSE Paroki Matius Penginjil Bintaro. Lalu kita perlu membangun komitmen dan aksi nyata. Yang pertama, merencanakan aksi nyata yang cukup sederhana dan melibatkan sebanyak mungkin peserta. Pilih misalnya 5 orang di lingkungan kita yang mengalami kesulitan paling berat dalam kehidupan mereka saat ini. Orang yang dipilih misalnya security, anak yatim piatu, petugas kebersihan, lalu pemulung, pedagang keliling, ojek, dan lain-lain. Pokoknya kriterianya bisa Bapak Ibu perhatikan mereka benar-benar yang terdampak. Apa yang bisa kita bantu untuk meringankan kesulitan mereka? Ya, silahkan Bapak Ibu beserta umat itu mengadakan survei sederhana. Lalu dilakukan tindakan aksi nyata sebagai tindak lanjutnya. Usahakan bantuan bersifat pancing, berarti berdampak berkelanjutan daripada yang bersifat ikan.
hanya berdampak jangka pendek saja. Peran gereja dalam bidang usaha informal. Dunia usaha Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh usaha mikro kecil. Hasil sensus ekonomi tahun 2016 listing di DKI Jakarta, jumlah UMK ini mencapai 1 juta usaha atau 98,78% dari total jumlah usaha. Usaha ini mampu menyerap tenaga kerja 2,5 atau 2,5 juta orang atau sekitar 35,07% dari total tenaga kerja. Kendala utama UMK di Provinsi DKI Jakarta adalah adanya pesaing 37% dan masalah permodalan atau likuiditas itu 27%. Rata-rata upah atau gaji bersih sebulan pekerja informal di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp2.781.087. Realita saat ini banyak terjadi pengangguran diakibatkan tempat mereka bekerja mendadak tutup. Jadi kalau Bapak Ibu jalan misalnya ke mall atau ke deretan ruko-ruko mungkin banyak yang sudah tutup, banyak yang sudah tidak buka lagi, bangkrut. Dan ini juga diamini oleh Menteri kita, Muhadjir Effendi, Menko PMK, akibat COVID-19 banyak masyarakat yang semula tidak miskin mendadak menjadi miskin. Berikutnya, kita mau melihat sebuah kisah bermakna dari seorang ibu yang memiliki putri menderita disabilitas. Dia berjuang di tengah hantaman pandemi. Namanya Ibu Sunarti. Secara ringkas, kita bisa melihat apa yang dilakukan. Pertama, ibu ini kursus tatap muka dari gereja, lalu berjualan di gereja dan disukai. Itu sebelum pandemi. Lalu awal tahun 2020, pandemi mulai masuk, mulai datang. Catering berhenti total, suami pun diberhentikan. Lalu membuka usaha kaki lima, nasi kebuli. Makanan ini sangat disukai, tetapi muncul masalah lagi, PPKM. Ia lalu mencari pohon pisang di dusun dan kampung, dibeli borongan. Lalu pisang tersebut diperam hingga matang. Dan akhirnya saat ini berjualan secara online. Memang kita bisa berkaca dari pengalaman Ibu Sunarti ini. Di masa pandemi ini, walaupun orang tersebut kadang ada saja pikiran kreatif atau yang inspiratif untuk menggerakkan kita memenuhi kebutuhan. Pertanyaan reflektif yang muncul. Bagaimana kondisi saya saat ini? Apakah di tengah kesulitan ini saya tergoda untuk semakin jauh dari Tuhan? Kita marah misalnya dengan Tuhan karena kesulitan-kesulitan yang kita terima. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu teman seiman dan mungkin juga teman yang bukan seiman di sekitar kita? Apakah saya sudah berperan memajukan usaha teman-teman seiman? Mungkin juga teman yang bukan seiman kalau berada di lingkungan kita, patut kita bantu. Peran Gereja Santo Matius Penginjil. Ada yang namanya sabuk.
sentra bimbingan usaha kecil. Lalu juga pernah dilakukan pemberdayaan dengan buat kursus pembuatan tempe, kemudian kursus memasak, membuat makanan sehat, kursus budik damber, jadi budidaya ikan dalam ember, khususnya lele dan kangkung yang bisa bersinergi. Lalu lomba masak, bahan dasar, daun kelor, dan lain-lain. Tentu masih banyak yang bisa dilakukan. Komitmen dan aksi nyata. Bapak, Ibu di lingkungan perlu membuat list umat yang berjualan dan juga jenis produknya itu apa. Apakah makanan kecil atau makanan berat dan seterusnya. Kemudian berusaha mengajak umat untuk membeli dari umat yang berjualan tersebut, yang punya usaha tersebut, agar orang melihat, oh kok rame ya di situ ya, sehingga itu sama seperti semut ketemu gula gitu langsung berkerumun gitu. Lalu membantu mempromosikan produk yang dijual. Dan yang berikutnya, paroki itu membantu memfasilitasi melalui Pak Jum dari Pusat Aneka Kebutuhan dan Jajanan Usaha Mandiri. Itu kita mengumpulkan Bapak Ibu umat yang punya usaha tetapi ingin dibantu untuk pemasarannya, gitulah. Kemudian kita lakukan melalui jaringan ketua lingkungan atau koordinator wilayah. Seperti itu yang dilakukan. Adanya Pak Heri. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Artinya pebilang buku ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Agustin dan tim, Pak Anton dan Bu Ajeng. Demikian Bapak Ibu sosialisasi dari bahan APP dari PSE. Sekarang kita masuk sosialisasi bahan APP dari Kerasulan Kitab Suci yang akan dibawakan oleh Bu Ana. Kepada Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Grace. Ibu Bapak yang terkasih, tadi dari PSE sudah sangat jelas ya. Kita semua mendapatkan informasi, kondisi terkini tentang bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lain-lain. Dan juga bagaimana PSE gereja kita sudah banyak melakukan berjalan bersama mereka yang membutuhkan ini. Tapi nampaknya masih banyak di luar sana yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Makanya kita masih harus ya, atau kita masih terus diminta untuk peduli, bekerja sama untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari KKS ini bahan, kalau tadi sudah dijelaskan dengan lengkap oleh PSE. Lalu dari pertemuan kita nanti bagaimana? Kalau dari Komisi Kerasulan Kitab Suci, bahan-bahannya adalah berdasarkan Kitab Suci. Jadi supaya kita tidak hanya sekedar melakukan kegiatan sosial, tapi kita juga kegiatan kita ini ada dasarnya gitu. Sebagai orang Katolik, kenapa kita harus melakukan, harus peduli dan sebagainya. Baik, jadi sekali lagi tadi sudah disebutkan Ardas KAJ tahun 2022 adalah penghormatan martabat manusia, dan semoga Ardas ini menginspirasi kita semua, umat KAJ ya, untuk mempunyai semangat semakin mengasihi, peduli dan bersaksi dalam hidup bersama. Dan ini yang menjadi tema sentral APP 2022. Nah, untuk membantu umat melakukan aksi nyata, berjalan bersama mereka yang
butuh pertolongan, maka akan ada 4 subtema. Ya, akan ada 4 pertemuan. Yang pertama adalah peran gereja dalam bidang pendidikan, tadi sudah disebutkan, lalu peran gereja dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan bidang usaha informal atau mikro. Oke, sebelum mulai saya ada sedikit catatan untuk fasilitator untuk sekedar mengingatkan saja bahwa fokus APP adalah pada pentingnya aksi nyata. Jadi harus ada aksi nyata, bukan hanya menjadi permenungan atau wacana di dalam pertemuan lingkungan ya. Lalu tadi juga sudah disebutkan kisah bermakna, karena dalam buku panduan selalu ada kisah bermakna. Nah, tapi ini bisa diganti dengan kisah yang lebih dikenal oleh umat lingkungan, karena pasti banyak juga ya. Jadi tidak harus mengambil dari buku. Lalu ingat juga bahwa fasilitator bisa memberi kesempatan sebanyak mungkin pada umat untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan. Jangan didominasi oleh fasilitator atau oleh orang-orang yang sharing hanya 1-2 saja, tapi berikan kesempatan sebanyak mungkin pada setiap umat yang hadir untuk menyampaikan buah-buah pemikirannya atau mungkin keluh kesahnya. Sehingga umat lingkungan juga kalau mereka hadir itu mereka senang ya bisa ikut mengambil bagian. Ini sekedar catatan kecil untuk para fasilitator. Baik, kita langsung pada pertemuan pertama, peran gereja dalam bidang pendidikan. Seperti biasa, agenda pertemuan kita dimulai dengan lagu pembuka, tanda salib, ya. Nah, kata pengantar ini penting karena tadi saya katakan bahwa supaya kegiatan kita itu bukan hanya sekedar kegiatan sosial gitu, tapi ada dasarnya. Nah, untuk pendidikan kita akan melihat dari ajaran sosial gereja ya, dokumen Konsili Vatikan kedua salah satunya adalah tentang pendidikan, Gravissimum Educationis, yang artinya sangat pentingnya pendidikan dalam hidup manusia serta dampak pengaruhnya yang makin besar atas perkembangan masyarakat zaman sekarang. Artinya pendidikan itu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kemuliaan martabat manusia yang luhur, yaitu sesuai citra Allah. Lalu pendidikan itu juga merupakan salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Makanya jelas bahwa misi gereja, tugas kita semua bersama tidak lepas dari dunia pendidikan. Tapi kenyataannya pandemi COVID-19 juga tadi disodorkan bahwa banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, kisah bermakna ini sebetulnya kisah nyata ya yang bisa memberi inspirasi bagaimana kita berperan di tengah situasi terancamnya anak-anak putus sekolah. Kalau di buku itu tentang Vina, anak Ibu Kartini yang terancam putus sekolah, tadi ceritanya sudah sedikit disinggung. Nah, setelah membaca atau mengambil kisah nyata, fasilitator bisa memilih mana yang Oh, semoga nanti saya bagikan juga kok Pak. Semoga bagaimana yang lain? Apakah buram? Mungkin karena tinta merah ya? Iya agak buram. Ya Bu Ana, buram. Semuanya buram ya. Bu Ana. Semuanya hitam dan merah tidak terbaca. Mungkin kecil aja kali. Ada blok hitam itu Bu Ana di atasnya. Ada blok hitam. Agak buram Bu. Oh sorry. Ya udah tapi nanti dikirim dalam apa namanya WA juga kok Bu ya. Jadi oke. Nah, untuk sharing dan pendalaman kita bisa menanyakan kepada umat yang hadir, apakah Anda juga pernah atau sedang mengalami persoalan yang sama seperti kisah Ibu Kartini ini ya. Karena siapa tahu umat lingkungan kita ada juga yang kena terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalau umat lingkungan kita sendiri ada yang menderita ya. Lalu apa jadinya kalau semakin tinggi angka buta huruf dan banyak anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah? Lalu hal konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini bersama-sama?
Nanti tentunya ada salah satu wakil umat yang mencatat usulan atau ide yang muncul dari pertemuan karena penting ya untuk ditindaklanjuti. Lalu bacaan kitab suci diambil dari Sirak 30. Nanti bisa salah satu umat untuk membacakan. Ya, agak panjang, saya nggak perlu baca deh ya. Langsung saja pada refleksinya bahwa sebetulnya pendidikan itu membuat hidup seseorang beruntung, bebas dari penderitaan, dan memberi kebanggaan bagi keluarganya. Itu refleksi dari ayat 2. Dari ayat 4, pendidikan membuat seorang anak sadar untuk berbakti kepada orang tuanya. Pendidikan juga membuat para orang tua merasa bahagia dan bahkan membuat hati para orang tua siap untuk memasuki kehidupan bersama Allah di surga. Pendidikan yang layak adalah warisan yang bisa dibanggakan oleh setiap orang tua yang diberikan kepada anak-anak mereka. Pendidikan juga menghindarkan seseorang dari kejahatan. Siapa yang membantu seorang anak bisa sekolah telah membebaskan atau menyelamatkan anak itu dari tindakan kejahatan. Dampak berikutnya adalah terciptanya masyarakat yang bebas dari kejahatan. Nah, ada tambahan lagi dari Efesus 4, 17, 18. Nah, saya bacakan saja refleksinya langsung. Secara lebih meyakinkan, Rasul Paulus juga menegaskan fungsi penting pendidikan yang membuat seseorang semakin mengenal Allah. Di sini Paulus menegaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam karya keselamatan Allah. Dengan gagasan dasar itu, kita bisa memahami misi gereja yang selalu terkait dengan bidang pendidikan. Ingat Ibu Bapak bahwa gereja itu siapa? Gereja itu kita semua loh ya, bukan Santo Matius gedungnya itu, tapi kita semua. Jadi ini adalah tugas atau tanggung jawab kita bersama. Maka kita harus dalam akhir pertemuan itu harus membangun komitmen dan aksi nyata. Contoh-contoh ini hanya sekedar contoh-contoh saja. Pasti nanti dalam pertemuan lingkungan ada dinamika sendiri dan mungkin lebih kaya ya. Ini hanya contoh, misalnya menyisihkan rezeki untuk meringankan biaya sekolah mereka yang kurang beruntung. Kita bisa bagikan ke PSE atau mungkin umat lingkungan kita yang membutuhkan, atau mungkin kita tidak hanya terbatas pada saudara-saudara kita yang beragama Katolik, bisa kita keluar kayak tadi ring 1 di sekitar gereja kita. Nah, kita umat lingkungan mungkin di sekitar tempat kita tinggal. Ya, kita bisa menjangkau lebih luas lagi. Lalu bersama umat di lingkungan bisa saja membuat gerakan koin peduli pendidikan yang tadi bisa durasi 6 bulan, 3 bulan ya, bisa dibicarakan bersama. Bisa menyumbangkan seragam sekolah dan sebagainya tadi sudah disebutkan. Lalu juga ini penting loh, memberi sesi motivasi kepada keluarga tentang pentingnya pendidikan anak. Nah, kalau kita terlibat dalam pendidikan, mungkin bisa ya kalau sebagai guru atau kepala sekolah. Tapi kalau misalnya kita tidak, kita bisa juga menyampaikan ini pada asisten rumah tangga kita ya, atau tentang pentingnya pendidikan anak. Karena saya juga membaca akhir-akhir ini bahwa sebetulnya putus sekolah itu bukan melulu hanya nggak bisa bayar uang sekolah, karena kalau kita lihat pemerintah juga memberikan bantuan yang cukup besar ya. Nah, biasanya adalah karena orang tua ini ekonomi keluarga gitu untuk makan, jadi membuat anak-anaknya nggak diizinkan sekolah, mereka diminta bantuannya untuk kerja, untuk cari uang, untuk makan gitu. Jadi bukan masalah uang sekolahnya sendiri. Atau misalnya teman-teman yang terlibat dalam dunia pendidikan mungkin mempunyai informasi bagaimana kita itu, atau mungkin sekolah-sekolah swasta ya juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena kok kita baca di koran kelihatannya pemerintah sangat serius kan, banyak juga memberikan bantuan berupa uang untuk pendidikan ya. Mungkin ini bisa disampaikan juga kalau Anda mempunyai informasi. Mungkin siapa tahu kepala sekolah swasta itu perlu ada inisiatif atau proaktif untuk mencari bantuan dari pemerintah. Begitu kira-kira. Tapi ini sekali lagi tergantung dinamika kelompok pertemuan itu, mungkin akan lebih kaya lagi contoh-contohnya. Semoga saja contoh-contoh ini bukan hanya sekedar menjadi wacana sekali lagi, tapi bisa dilaksanakan aksi nyata.
Nah, kemudian diakhiri dengan doa umat, Bapa kami, penutup, perutusan, dan lagu penutup. Nah, ini hanya salah satu contoh untuk pertemuan ya. Yang saya ambil adalah pertemuan pertama, peran gereja dalam bidang pendidikan. Sisanya nanti karena semuanya juga sudah diberikan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci KAJ, nanti akan saya bagikan di WA Group Kaling dan nanti Anda bisa akses. Demikian teman-teman dari saya, dari KKS. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Grace. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana atas pemaparannya dari Komisi Kerasulan Kitab Suci. Dilanjut acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita punya waktu berapa menit lagi ya Bu Ana? Sudah jam 11, tapi nggak apa-apa, mungkin pertanyaan apa teknis ya. Ya. Ada Baik, untuk Bapak Ibu KKS atau PSE. Ya, dipersilakan tanya jawabnya berkaitan dengan teknis. Kami persilahkan. Ada pertanyaan? Itu Pak Nugroho angkat tangan. Oh iya, Pak Nugroho silakan. Ya, terima kasih Bu Kris. Ya. Ya, saya sih melihat bagus sekali ya. Ini aksi nyatanya lebih ditekankan. Dan ini luar biasa kalau kita bisa laksanakan sampai ke tingkat lingkungan. Hanya saja kita melihat situasi sekarang kan masih pandemi dan penyebarannya luar biasa cepatnya kan. Saya sendiri juga sedang isoman ini. Tapi ya nggak apa-apa, memang harus ditempuh begitu. Saya pikir kita harus aksi nyata. Dan satu hal lagi, semakin terbatas gerakan kita karena usia ya. Umumnya orang-orang yang mau turun itu adalah orang-orang lansia. Dan ini juga ya riskan atau rentan keadaannya. Dan faktor lain yaitu tentang butuhnya modal. Karena kita kan sedang mengumpulkan untuk ya gereja gedung pastoral kita gitu ya, masih banyak lah pengeluaran itu. Dan sementara keadaan juga semakin sulit dan di lingkungan kita sendiri masih banyak orang-orang yang perlu ditolong untuk warga Katolik kita. Jadi apakah modal-modal ini juga bisa dibantu oleh SPSE dari paroki? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Nuk. Sama-sama. Atas pertanyaannya. Bagaimana? Apakah yang mau menjawab Bu Agustin atau Bu Ana ini? Bu Agustin dari PSE, Bu Grace. Oh iya. Silakan Bu Agustin. Mungkin Mbak Ajeng bisa jawab. Oke. Baik, kalau gitu saya jawab saja, ya. Mbak Ajeng. Boleh Mbak Ajeng jawab dulu, nanti saya menambahkan. Seperti yang tadi waktu aksi nyata yang sempat kita sampaikan tadi Bu, mungkin dengan cara pengumpulan koin peduli. Pak Nuk, Pak Nuk mungkin salah satu caranya dengan seperti tadi yang kami contohkan Pak, dengan pengumpulan koin peduli untuk pendidikan. Itu mungkin bisa dalam masa Prapaskah ini atau mungkin dengan kesepakatan bersama di lingkungan, apakah mau dikumpulkan untuk 3 bulan atau untuk 6 bulan, itu terserah ke ini lingkungannya Pak. Mungkin seperti itu dari saya. Bu Agustin mungkin mau menambahkan. Boleh menambahkan. Inti dari pertanyaan Pak Nugroho adalah ini masa pandemi dan banyak yang isoman, kemudian juga lagi tinggi-tingginya ya Pak. Yang isoman, yang ketiga adalah kita sudah lansia. Seperti yang kita laksanakan selama ini Pak, sejak tahun 2020, sebelum pandemi, kami membagi sembako itu langsung keluarga KLMTD ambil di PSE. Namun selama masa pandemi, Bapak kalau masih ingat tahun 2020 itu ada tim aksi bantuan, kebetulan juga saya sendiri sebagai ketuanya, udah kami tidak lakukan seperti itu lagi. Jadi dana kami transfer ke ketua lingkungan, kemudian ketua lingkungan boleh kerjasama dengan Alfamart, Indomart, atau warung sekitar, kemudian mengirim dana juga ke misalnya warung atau supermarket sekitar itu. Nah, supaya warga KLMTD itu ambil sendiri di sekitar rumah itu. Sehingga artinya bahwa kita sudah mulai menjaga jarak ya Pak ya. Ya kita melayani juga jangan sampai kita terpapar juga.
Sehingga sistem ini sangat-sangat sekali untuk meminimalkan paparan dari COVID-19 itu. Bahkan ada beberapa paroki sudah mencontoh seperti itu. Nah, kemudian juga untuk pengumpulan dana APP, kalau dulu kan pakai kotak APP, Pak. Sejak tahun 2020 kita juga sudah nggak pakai kotak APP. Artinya dikumpulkan di keluarga masing-masing. Kemudian nanti sudah terkumpul, silakan transfer ke bendahara lingkungan. Terus kemudian bendahara lingkungan juga setelah terhimpun, ditransfer melalui rekening PGDP. Artinya juga tidak ada tatap muka dan lain-lain. Dan begitu juga bantuan-bantuan yang lainnya, Pak. Misalnya ASAK, kemudian bantuan pangan juga berupa dana. Ditransfer melalui ketua lingkungan, kemudian ketua lingkungan transfer ke mereka yang pemohon. Atau kalau ada nomor rekening, langsung ditransfer ke pemohon. Jadi seperti itu, Pak Nu. Semoga cukup jelas ya Pak Nugroho. Sudah jelas Pak Nugroho? Ya, dikombinasi antara Bu Agnes dan Bu Agustin. Ya, ini memang perlu motivasi dan kreativitas ya dari para pengurus lingkungan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu yang mau bertanya. Mbak Kris. Ya, silakan Pak Agus dari Lingkungan Sisilia. Ya. Tadi disampaikan oleh Bu Agustin kalau kotak APP kan memang sejak tahun 20 nggak ada. Dan kemarin itu pakai untuk memberikan bantuan tuh pakai YT Yesus Tunawisma. Yesus Tunawisma. Apakah itu akan dilakukan lagi seperti itu misalnya kita mau ngasih bantuan ke warga lingkungan? Silakan Bu Agustin. Mungkin kalau YTV itu panitia tahun refleksi ya, tapi sudah bubar. Boleh saya jawab. Sama Pak, walaupun YTW, di lingkungan kami juga seperti itu Pak. Kami transfer ke bendahara lingkungan, kemudian bendahara lingkungan menghimpun dana itu, setelah dihitung, baru ditransfer ke rekening PGDP. Kalau toh ada pertanyaan, ada warga kami yang nggak punya nomor rekening loh, ya paling nggak di sebelah rumahnya kalau ada yang sesama Katolik, yang terdekat, boleh dititipkan yang punya rekening deh, tolong ditransferin ke bendahara lingkungan. Nah, setelah itu bendahara lingkungan baru transfer semua ke rekening PGDP, tentunya virtual account yang khusus celengan Yesus Tunawisma. Sama, posisinya sama dengan aksi puasa pembangunan yang kotak APP itu. Begitu juga dengan iuran kematian, kemudian dan lain-lain, semua sudah tersistem seperti itu. Jelas ya Pak Agus? Ya, terima kasih. Beberapa paroki mencontoh sistem kita. Oh. Beberapa paroki. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, saya Mbak Des. Ya, silakan Pak Sugeng dari Lingkungan Sisilia lagi. Hebat. Ini mau menambahkan dari apa yang menjadi pertanyaan atau sharing dari Pak Agus, Pak Ketua Lingkungan, mengenai apa itu bantuan bedah rumah misalnya ya, itu kita pernah melakukannya dan itu bisa terlaksana baik sekali, yaitu pada waktu ada salah satu warga kita yang apa itu yang artinya prasejahtera, tiba-tiba atapnya roboh ya, atap rumahnya roboh. Nah, kita semua seizin dari Ketua Lingkungan dan disponsori atau bukan dimotori ibu lingkungan, ketua ibu lingkungan itu menghimpun dana, artinya secara online juga, walaupun itu mungkin dilakukan oleh semua yang mau membantu, kita himbau dulu, baru siapa yang mau mengirimkan bantuan itu bisa diterima dan dijapri melalui artinya koordinatornya, dan di situ ternyata di samping itu juga kita usahakan siapa yang punya kenalan keluar artinya itu mungkin di satu wilayah atau di lingkungan lain, tetapi kita kenal dan mereka itu tahu siapa warga kita yang sedang kesusahan itu, kita juga
minta ikut partisipasi, ternyata di luar dugaan itu terkumpulnya itu terus terang saja sampai bisa membangun kembali bukan hanya atapnya tetapi hampir seluruh rumahnya direnovasi, dan setelah itu terlaksana itu juga termasuk bantuan dari rekan-rekan atau warga umat yang mempunyai kapasitas untuk membantu secara tenaga dan sebagainya. Di situ kita libatkan. Ternyata setelah itu jadi, bahkan masih ada tersisa untuk sisanya kita perbantukan dan kita serahkan kepada keluarga itu, dan itu cukup membantu sekali. Juga mengenai di samping itu juga untuk warga-warga yang kesulitan, kesusahan sampai saat ini, saya izin ketua lingkungan juga, kita juga masih melakukan seperti itu bagi keluarga yang mungkin sedang sakit keras atau sakit perlu bantuan, atau bahkan yang baru ada yang meninggal. Seperti biasa kita juga, ketua ibu lingkungan biasanya langsung mengajak warganya untuk berpartisipasi dengan memasukkan ke rekening yang sudah ditunjuk, dan secara japri diberikan kepada koordinatornya, nanti dilaporkan kepada ketua lingkungan. Jadi berapapun jumlahnya itu tidak ada yang tahu selain pengurusnya. Ya, baik. Dan itu ternyata itu bahkan pengumpulan seperti apa YTW Wisma itu bisa diterimanya lebih banyak dari biasanya kalau kita kotak atau apa itu ternyata seperti itu yang mungkin bisa dilakukan warga lingkungan-lingkungan lain kalau memang itu cocok dalam kondisinya. Terima kasih. Iya, baik. Luar biasa lingkungan Santa Cecilia. Terima kasih Pak Sugeng. Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu jualah yang memisahkan kita. Ini ada pertanyaan untuk APP dimulai kapan ya Bu Ana supaya bisa dijadwalkan disesuaikan dengan KKB. Satu lagi pertanyaan Bu Ana. Silakan dijawab. Ya, segera setelah Rabu Abu kita bisa mulai pertemuan APP. Begitu ya Bu Agustin ya? Betul Bu. Jadi diawali dengan Rabu Abu masa Prapaskah, yaitu 2 Maret. 2 Maret. Mungkin Sabtunya sudah bisa dimulai ya Bu? Ya, jadi nanti lingkungan mengatur, semoga ada pertemuan lingkungan meskipun lewat Zoom. Lalu tadi informasi kayak misalnya dari Pak Sugeng, mungkin dari lingkungan-lingkungan lain nanti juga bisa kalau nggak ada umat yang butuh pertolongan bisa saja dibagikan kepada lingkungan lain ya. Jadi menjangkau yang lain. Saling barangkali menambahkan sedikit saja Bu Ana. Silakan Bu. Untuk renovasi rumah itu kami terakhir di bulan lalu itu di wilayah 3 oleh karena kebakaran. Dan itu sudah berjalan dengan baik, bahkan LPJ-nya juga luar biasa baik. Terima kasih Bu Martalina, ketua lingkungannya. Dan selama ini kami tim PSC sudah keliling di keluarga KLNTD di 64 lingkungan. Tinggal 1 keluarga KLNTD yang belum layak dihuni. Namun karena satu dan lain hal belum diizinkan oleh keluarga ini sehingga kami belum bisa merenovasi. Yang lainnya sudah puji Tuhan. Mayoritas sih memang kontrak Bu. Tapi kalau yang rumah sendiri sudah lumayan layak huni lah. Jadi seperti itu. Sudah berjalan 5 tahun Bu, hampir 6 tahun. Luar biasa. Jadi dukung lingkungan-lingkungan yang surplus dana bisa dialihkan. Tentunya harus ada ini kontribusi dari yang bersangkutan, bantuan dari lingkungan, wilayah, dan yang terakhir dimohonkan dari paroki. Sehingga ada semua bela rasa. Silakan Bu Kris lanjut agenda berikutnya. Doa penutup mungkin ya. Bu Kris silakan. Maaf, ya saya sudah tadi ada gangguan. Ya, silakan Bu Kris. Mau foto dulu nggak? Mau foto dulu nggak? Semua ada 4 screen di sini, bisa ini keluarin videonya. Foto untuk laporan ke paroki. Juga yang doa penutup ya Bu, harus siap. Ya. Mbak Wuri. Setelah ini doa penutup ya. Pak Wuri. Oke. Tunggu sebentar ya.
Boleh keluarin videonya. Silakan dinyalakan. Ada 4 screen, sebentar. 1, 2, 3, 4. Ya, terima kasih. Silakan Bu Grace. Masih ada Romo, jadi ada berkat dari Romo. Iya. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Wuri dan nanti mohon berkat dari Pastor Fernando. Silakan kepada Ibu Wuri. Ibu Grace. Selamat siang Bapak Ibu Romo. Marilah kita menyatukan hati dan menutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas rahmat-Mu, pertemuan kami hari ini dalam rangka sosialisasi bahan APP dan ANP 2022 telah dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkatilah upaya kami, agar apa yang kami rencanakan dalam program aksi nyata kami dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Kami mohon berkat-Mu pula bagi pelayanan kami selanjutnya di wilayah dan lingkungan kami masing-masing. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama kami yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Bimbinglah kami agar kami dapat semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Ya Bapa, kami berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Semoga Kau turunkan Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh segera pulih dan sehat kembali. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar semakin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Matius Penginjil, doakanlah kami. Amin. Mohon berkat dari Romo Fernando. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mendampingi kita, menolong kesehatan, karya, dan persembahan kita dengan berkat-Nya yang mulia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat melanjutkan. Terima kasih Pastor Fernando, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Romo. Ada perjuangan, doa semoga kita semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin berkasih. Infokan presensi. Pamit ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semua.